Menggunakan HP pada saat berkendara. Ini lagi ada wabah virus corona. Anjuran dari pemerintah itu tidak boleh keluar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak. Apalagi Mas Awoknya juga nggak pakai masker. Yo, bahaya tuh Bu, berarti harus pakai masker ya Bu ya? Menggunakan gawai saat berkendara mengancam jiwa Anda dan nyawa orang lain. Jangan sampai dana santunan jasara harja kami berikan untuk Anda karena kami menginginkan Anda berkendara dengan selamat. Tetap tinggal di rumah. Jaga jarak dengan orang lain dan selalu pakai masker. Bersama kita putus rantai penyebaran corona. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kabar Jawa Tengah. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Arman Ahdiat, SIK MSI. Dan kami akan membahas bagaimana Dirlantas Polda Jawa Tengah siap menyambut new normal. Selamat siang Pak Arman. Selamat siang Mbak Nadia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh warga Jawa Tengah. Apa kabar Pak Arman? Ya, alhamdulillah Mbak Nadia. Yang penting kita sehat semua dalam kondisi seperti ini, tetap harus kita patuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan Mbak Nadia. Benar sekali. Kemudian sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Bapak yang saat ini menjabat sebagai Dirlantas Polda Jawa Tengah ya Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama Bapak. Baik Bapak, diangkat di masa pandemi COVID-19 ini sudah barang tentu tugas menjadi lebih berat. Nah, bagaimana melihat peta keamanan di Jawa Tengah khususnya dalam bidang lalu lintas Bapak? Baik Mbak, terima kasih Mbak. Selamat siang buat seluruh warga Jawa Tengah. Jadi saya memperkenalkan diri, saya Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah. Pada saat kondisi COVID ini ya memang beberapa protokol kesehatan, aturan-aturan yang sudah menjadi protap kita, baik itu terhadap tugas, kemudian terhadap pelayanan yang harus kita berikan kepada masyarakat, harus sudah kita terapkan mulai dari 2 minggu yang lalu pada saat pemerintah melalui gugus tugas COVID itu sudah diberlakukan penarikan PSBB. Walaupun misalkan di Jawa Tengah ini tidak ada PSBB, namun tetap kita harus memperlakukan petugas maupun masyarakat yang akan kita layani dengan protokol kesehatan yang baik dan sempurna. Itu Mbak. Baik. Sehingga peta keamanannya sendiri untuk di Jawa Tengah sendiri aman nah, atau kalau kita ya Mbak, kalau kita bicara masalah di bidang lalu lintas. Di bidang lalu lintas itu ada beberapa kegiatan yang kita lakukan terutama di bidang pelayanan. Di bidang pelayanan itu ada SIM, STNK, BPKB, kemudian ada pelayanan di bidang penegakan hukum dan pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, untuk protokol kesehatan yang sudah kita siapkan, selama ini kita menyiapkan dulu bagaimana petugas itu harus sudah siap terhadap new normal ini. Jadi petugas yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang pertama ya harus sehat, kita cek suhunya, kemudian harus juga kita melalui prosedur-prosedur yang memang sudah diterapkan oleh pemerintah, kemudian ada masker, face shield, dan sarung tangan yang penting. Nah, kemudian bagaimana terhadap masyarakat yang akan kita layani? Dalam kondisi ini kita tidak tahu siapa yang kita hadapi, virus bagaimana yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu, yang paling penting yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat adalah kejujuran dari hati masyarakat itu sendiri. Apa yang harus saya sampaikan? Kenapa harus bicara jujur? Karena kita tidak tahu kondisi. Apakah masyarakat itu sehat atau tidak, atau mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik. Pada saat minta pelayanan ke kita, ya kita tetap memberikan pelayanan. Namun prosedur-prosedur protokol kesehatan ini tetap kita lakukan. Yang kita khawatirkan kondisinya kurang baik, kemudian teridentifikasi, terdeteksi hanya suhu saja yang mungkin demam tinggi, akan mengganggu proses pelayanan yang kita sedang lakukan gitu. Walaupun kita sudah siapkan di beberapa
counter pelayanan, terutama di Lamper sudah saya siapkan protokol kesehatan. Masyarakat yang pertama harus cuci tangan, kemudian berkas yang dibawa oleh masyarakat harus steril, nanti akan ada bilik sterilisasi dan ada isolasi. Isolasi ini maksudnya apabila ada masyarakat yang pada saat minta pelayanan kita kondisinya kurang baik, akan kita isolasi di tempat yang sudah kita siapkan. Baru kita panggil kedokteran yang tim dokter yang sudah kita kerjasama dengan kita. Itu Mbak mungkin upaya-upaya yang sudah kita siapkan terhadap pelayanan yang akan kita lakukan di bidang lalu lintas. Dan itu sudah saya sampaikan kepada seluruh para Kasat Lantas untuk tetap menjaga kesehatan dengan prosedur protokol kesehatan. Oke, baik Pak. Kemudian untuk semua layanan apakah sudah dibuka Bapak? Untuk saat ini, pelayanan-pelayanan sudah mulai kita fungsikan. Hanya mungkin perlu pemahaman, pengertian kepada masyarakat, karena ruangan atau tempat yang sudah kita siapkan kan tidak akan mungkin kita berikan pelayanan seperti normal. Betul. Misalkan kapasitas ruangan yang biasanya 20 orang akan kita kurangi sampai 10 orang. Nah, untuk itu kami juga menyiapkan kepada masyarakat, kalau misalkan ada ingin minta pelayanan kita pada saat bayar STNK atau mungkin pengesahan pajak atau misalkan akan mutasi kendaraan bermotor, kalau misalkan kondisi sudah padat, ya lebih baik ditunda jamnya. Atau mungkin kami sudah siapkan ruang tunggu tapi tidak di dalam, di luar. Bisa kita sampaikan beberapa langkah yang sudah kita siapkan untuk tidak menghambat pelayanan kita kepada masyarakat. Baik, untuk jam operasionalnya jam berapa Bapak? Kalau kita bicara jam operasional tetap hanya mungkin hari Jumat kita tutup sampai jam 11, hari Sabtu sampai jam 12. Kalau yang kita mulai jam 8 sampai jam 15. Tetap kita buka normal, hanya mungkin perlakuan kepada masyarakat yang akan meminta pelayanan kita sudah harus memenuhi protokol kesehatan. Baik, jadi semua pelayanannya sudah dibuka tapi sesuai dengan protokol kesehatan seperti itu ya Bapak ya? Betul, belum ada dia. Kemudian Bapak untuk menuju new normal, langkah yang dilakukan oleh Dirlantas Polda Jawa Tengah sendiri apa saja Bapak? Begini Mbak, kita sudah menyiapkan beberapa prosedur. Prosedur itu prosedur penanganan yang sudah kita siapkan dulu dengan new normal. Dari mulai penanganan laka lantas. Penanganan laka lantas dulu mungkin hanya datang ke TKP, kemudian kita membuat olah TKP di sana, cukup seperti itu. Tapi saat ini harus misalkan kita mengecek suhu tubuhnya si korban, atau mungkin mengecek kondisi korban, apakah kondisinya normal atau tidak. Nah itu yang akan kita tambahkan dalam kondisi new normal ini, sehingga tidak memberikan dampak buat petugas yang ada di lapangan. Dan petugas-petugas di lapangan yang akan berinteraksi dengan masyarakat sudah kita siapkan APD di masing-masing satuan lalu lintas di Jawa Tengah ini untuk menghindari memutuskan mata rantai COVID tersebut. Jadi mulai dari pelayanan tadi sudah saya sampaikan, kemudian bagaimana nanti penanganan laka lantas di lapangan, kemudian kita juga sudah mendapatkan beberapa alat, sarana dan prasarana dari Mabes Polri untuk memenuhi persyaratan protokol kesehatan tersebut seperti masker, face shield, kemudian sarung tangan, termasuk kantong mayat. Itu sudah disiapkan oleh Mabes Polri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik Bapak, kemudian untuk apakah penyekatan wilayah masih dilakukan, tapi kita tahan dulu, kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kabar Jawa Tengah akan segera kembali untuk Anda. Selamat siang Mas. Ini Mas sama Mbaknya mau kemana? Oh, kita mau piknik. Saya
saya punya tiket penginapan gratis. Di mana Bu? Di mana Bu? Di IGD rumah sakit. Memang kenapa tuh Bu? Kesalahan Mas sama Mbaknya tadi menggunakan HP pada saat berkendara. Ini lagi ada wabah virus corona. Anjuran dari pemerintah itu tidak boleh keluar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak. Apalagi Mas sama Mbaknya juga nggak pakai masker. Yo, bahaya tuh Bu. Berarti harus pakai masker ya Bu ya? Menggunakan gawai saat berkendara mengancam jiwa Anda dan nyawa orang lain. Jangan sampai dana santunan jasara harja kami berikan untuk Anda karena kami menginginkan Anda berkendara dengan selamat. Tetap tinggal di rumah. Jaga jarak dengan orang lain dan selalu pakai masker. Bersama kita putus rantai penyebaran corona. Anda masih bersama kami dalam Kabar Jawa Tengah dan kita lanjutkan dialog khusus bersama Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Arman Ahdiat SIK MSI dengan tema bagaimana Dirlantas Polda Jateng siap menyambut new normal. Baik Pak Arman, masih bersama kami? Ya Mbak, masih Mbak. Baik Bapak, kita lanjutkan bagaimana mengenai penyekatan wilayah, apakah masih dilakukan? Kalau untuk penyekatan wilayah, kemarin terakhir kita perpanjang setelah operasi ketupat itu ditambah 7 hari. Kemudian ada petunjuk dari Mabes Polri bahwa untuk penyekatan sudah kita anggap cukup dan tidak dilakukan penyekatan untuk kendaraan yang akan melintas. Jadi setelah ditambah 7 hari kemarin, kita sudah tidak melakukan penyekatan kembali. Namun permasalahannya kita tetap juga harus memperhatikan bagi pengguna kendaraan bermotor, terutama roda 2, roda 4 yang melakukan perjalanan. Kalau di jalan tol kan tidak mungkin kita melakukan pengawasan sampai dekat, tapi kalau di jalan-jalan yang jalan umum atau jalan yang arteri ini perlu ada protokol kesehatan yang memang sudah dipahami oleh masyarakat mudah-mudahan. Karena saya menilai warga Jawa Tengah ini manut aja terus Mbak di sini. Saya kebetulan asli saya dari Bandung, jadi saya belum pernah dinas di sini. Baik. Saya melihat masyarakat Jawa Tengah ini manut. Makanya pada saat kita melakukan penerapan protokol kesehatan ini tidak terlalu sulit bagi kami pihak kepolisian untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat itu sendiri. Sehingga pada saat kita mulai ramai kendaraan, kemudian mulai banyak pengguna jalan yang ada di jalan, terus tempat-tempat keramaian, walaupun misalkan ada pembatasan waktu, tapi kita sebagai anggota kepolisian tetap akan selalu memberikan himbauan, pengertian, pemahaman kepada masyarakat dalam hal protokol kesehatan tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana kita physical distancing, terutama di seputaran tempat-tempat yang banyak digunakan oleh masyarakat. Biasanya di terminal, kemudian di tempat-tempat mangkal, tempat ojek. Itu tim-tim kami dari Dikmas Lantas, baik itu Polres, kemudian Ditlantas juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga jangan sampai jadi sasaran, karena kita tidak tahu seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak tahu musuhnya yang mana, tapi intinya kita bagaimana kita bisa antisipasi sehingga tidak merugikan kita, keluarga dan orang-orang sekitar, gitu Mbak. Betul. Baik Pak, kemudian apakah ada sanksi khusus bagi para pengguna jalan yang melanggar protokol kesehatan Bapak? Jadi begini Mbak, kalau kita bicara sanksi memang kita kan selaku penegak hukum ya, tapi untuk saat ini kita tetap akan memberikan teguran-teguran, kita memberikan himbauan-himbauan, ya paling tidak kita berikan pemahaman untuk bisa masyarakat itu yang melakukan di luar daripada aturan-aturan itu agar bisa memahami dan memahami dirinya sendiri maupun memahami orang lain. Karena kalau misalkan dia egois dalam kondisi new normal ini, nanti yang terkena bukan pribadinya sendiri, tapi orang sekitar, keluarga, anak. Nah itu yang harus kita berikan pemahaman dan secara manusiawi kita sebagai petugas di lapangan akan terus memberikan himbauan sampai masyarakat pun bosan mendengar apa yang kita sampaikan. Dan itu sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran, bahwa kita sebagai anggota Polri, khususnya Polisi Lalu Lintas, bagaimana menggunakan kendaraan, bagaimana angkutan umum,
pada saat kondisi new normal ini memperlakukan penumpangnya tetap harus jaga jarak, harus ada masker, walaupun kadang-kadang mereka lupa, kita siapkan maskernya, berikan pemahaman bahwa yang kita lakukan untuk dirinya. Kita hanya ingin memberikan pencegahan supaya yang bersangkutan tidak kena, orang lain sekitar yang di sekitarnya tidak kena, dan saya yakin dan saya insya Allah mudah-mudahan bahwa di Jawa Tengah ini masyarakatnya mudah untuk diberikan pemahaman, dan saya melihat beberapa hari terakhir setelah kegiatan penyekatan itu banyak yang sudah berjalan, banyak yang sudah ramai di tempat-tempat kerumunan, dan anggota kami dari pihak Ditlantas Polda Jawa Tengah maupun Satlantas jajaran sudah kami arahkan untuk membantu pemerintah dalam hal mencegah memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Itu, Mbak. Oke, baik Bapak, untuk yang terakhir berikan closing statement Bapak dan pesan untuk para warga Jawa Tengah, khususnya para pengguna jalan. Baik, terima kasih kepada seluruh warga Jawa Tengah. Yang pertama, dalam kondisi new normal ini kita harus saling bisa memahami, dan yang mengalami persoalan ini bukan hanya di Jawa Tengah saja, ini seluruh dunia bahkan. Oleh karena itu saya menghibau jangan takut ada masalah, karena permasalahan itu tidak perlu harus ditakuti dan tidak akan membunuh, tapi bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut, dan kita akan lebih kuat kalau memang kita bisa survive terhadap persoalan tersebut. Saya himbau sekali lagi tetap menjaga jarak, physical distancing, gunakan masker, cuci tangan, dan selalu menjaga kebersihan baik untuk diri sendiri maupun kepada keluarga dan warga sekitar. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Arman. Semoga sehat selalu dan semoga lalu lintas di Jawa Tengah selalu lancar. Dan pemirsa, berikut tadi wawancara kami dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Arman Ahdiat, SIK MSI.